kena pukulan dari Tuhan supaya kamu lebih menghargai sesama manusia. Saya paham ya dengan ibu yang tadi. Sebelumnya mohon maaf kepada seluruh perawat. Jadi gini loh, kenapa banyak yang memihak kepada ibu yang tadi? Karena banyak sekali orang yang mengalami pelayanan yang kurang baik gitu. Jadi jangan karena keterbatasan biaya atau orang tidak mampu, akhirnya diskriminasi. Ibu tadi itu bukan berarti menghina profesi Anda, menghina Anda, bukan berarti membela si botak yang menganiaya perawat, itu bukan. Setiap orang itu kan punya emosional yang berbeda-beda ya, baik itu mengungkapkan dengan kata kasar gitu atau kotor. Bukan berarti mengajarkan orang untuk membenci Anda juga, tapi ini semoga menjadikan pelajaran buat rumah sakit dan para ucapkan padamu, wahai orang yang pernah Patkis, muka perawat ke tong sampah, malam Tong sampah. Halo Ibu, perkenalkan saya seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Wisma Atlet untuk penanganan pasien COVID-19. Ibu boleh membenci beberapa perawat yang pernah Ibu jumpai yang seperti Ibu bilang membeda-bedakan pasien. Tapi Ibu, setahu saya, teman sejawat saya itu tidak pernah membeda-bedakan pasien, baik mau kaya, mau miskin, dan sebagainya. Karena profesi perawat itu mempunyai sumpah Ibu untuk tidak membeda-bedakan pasien yang manapun. Nah, Ibu boleh dong bertanya kepada salah satu orang pasien yang pernah terkonfirmasi COVID-19 di Wisma Atlet. Bagaimana pandangan mereka terhadap perawat yang ada di Wisma Atlet? Apakah sama halnya seperti yang Ibu katakan, kita membeda-bedakan pasien antara si A dan si B? Atau gimana Ibu? Ibu boleh langsung bertanya. Salam sehat. perawat ke tong sampah. Kayak gini ya, ini harus dibahas dengan dua sisi antara nakes dan pasien. Ketika lihat video ini, ada 70.000 orang yang mengomentari dan hampir sebagian mengiyahkan kata-kata tersebut. Tapi nggak apa-apa, memang penilaian orang-orang kan beda-beda ya. Tapi sadar nggak, dengan satu video itu kalian melupakan perawat-perawat yang baik hati, yang bekerja dengan sepenuh hati dan merawat kalian dengan sabar dan hati-hati. Sadar nggak? Mengiyahkan, memang ada beberapa oknum perawat yang seperti itu ya. Tapi itu hanya beberapa, lebih banyaknya dengan hati bekerjanya. Aku yakin Miss Entok ini hanya menyepet beberapa orang aja, tapi bilangnya semua perawat. Dan asal Anda tahu ya, aku waktu jadi mahasiswa itu pekerjaan aku merawat yang kata dirimu itu adalah orang miskin yang pakai KIS, yang pakai BPJS dan lain-lain. Tapi jujur dalam hati aku nggak pernah membeda-bedakan pasien. Ketika aku lihat ada pasien butuh pertolongan, semua kasih sayang dicurahkan sama pasien itu. Tapi ini jadi pembelajaran lah ya. Mungkin kedepannya nakes harus menjadi seperti malaikat yang sempurna. Dan semoga pasien juga jadi nyaman gitu ya. Patkis, muka perawat ke tong sampah. Macam betul aja kulihat kakak main tok inilah. Tenaga kesehatan nggak pernah pandang bulu, baik dia tuh BPJS, KIS, ataupun pribadi, ataupun asuransi lainnya. Ya kalau kalian tidak mendapatkan perilaku yang nggak enak dari perawat yang menangani, yang melayani, kalian itu bisa tinggal adukan ke manajemen rumah sakit. Jangan langsung main tindak sendiri. Kemudian itu kasusnya ya tentang maaf infus, melepas infus. Itu anak-anak. Ya namanya melepas infus, kalau dia lagi aktif itu ya pasti darah itu keluar. Kau tenang aja, bisa darahnya keluar, apalagi enggak. Lalu bilang, muka kami kayak tong sampah kalau menghadapi pasien BPJS. Enak aja. Kami nggak pernah pandang-pandang bulu, ya. Karena kami juga menggunakan BPJS. Lalu, ngapain kami harus pilih-pilih bulu? Karena kami juga sakit menggunakan BPJS kok. Kecuali kalau mau fasilitas yang berlebih. Dari pakai surat KIS, muka perawat ke tong sampah. Halo, saya perawat. Sepengalaman saya bekerja di salah satu rumah sakit umum daerah selama 5 tahun, saya dan sejawat saya gak pernah tuh beda-bedain pasien yang dirawat dengan cara bayar apapun, mau tunai, BPJS, atau pakai surat keterangan tidak mampu. Kita
beda-bedain, kita layani dengan baik dan sesuai SOP juga kok. Terus, emang muka saya mirip tong sampah ya? Apalagi kalau merawat dari orang-orang miskin. Oknum, mungkin itu cuma oknum. Ketika oknum yang salah, mengapa harus menyalahkan profesinya, Mbak? Terus katanya kalau pasien pakai BPJS, perawat sama dokternya udah cuek, udah masam mukanya. Nggak ada kayak gitu ceritanya. Untuk masalah penjaminan, itu urusan administrasi. Kita, perawat dan dokter, mengurusi hanya masalah medis. Jadi apapun penjaminan kalian, kami perawat sama dokter tetap melayani dengan sepenuh hati. Dan kalau situ mendapat pelayanan yang tidak baik, ya udah tinggal komplain aja sama rumah sakitnya. Jangan dipukul rata semua perawat dan dokter seperti itu. Lagian lebih banyak dokter sama perawat itu pelayanannya baik kok. Buktinya kalian kalau sakit masih kemana? Ke rumah sakit kan? Nyari perawat sama dokter kan? Jadi teman-teman, janganlah kita menjadi toxic people yang hanya bisa melihat kekurangan orang lain tanpa mempertimbangkan kebaikannya. Atau nggak salahnya si perawat, mungkin ini pukulan untuk semua. Maaf nih Tante, kalau mau perawatnya standby 24 jam itu bukan di ruangan biasa, tapi di ICU. Kalau di ruangan biasa, biasanya keluarga yang nunggu. Kalau misalkan ada perlu atau butuh bantuan perawat, bisa ngebel. Nanti perawat datang. Oke, itu satu. Yang kedua, kita nggak pernah membeda-bedakan pasien BPJS sama pasien tunai. Yang membedakan hanya prosedur awal pada saat masuk ke rumah sakit. Tapi setelah dirawat, setelah masuk, kita nggak ada beda-bedanya. Nanti coba saya videoin. Gimana sih tanggapan pasien-pasien saya yang khusus saya di ruangan kelas 1 loh ya, pasien BPJS. Nggak ada tuh beda-bedanya. Malahan sama, pelayanan sama, tindakan dokter sama. Dan jika ada perawat yang jutek atau judes, bisa dilaporkan langsung ke atasannya biar diberikan peringatan. Karena sejatinya kita perawat, tenaga medis nggak pernah membeda-bedakan. Perawat ketong sampah. Kami tidak pernah membeda-bedakan pasien, mau itu pasien umum ataupun BPJS, semuanya sama. Kalaupun di IGD ditanyakan apakah pasien umum atau BPJS, itu untuk kepentingan administrasi dan perawatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang terjadi biasanya saya tidak ditangani dengan cepat. Ya, karena di IGD itu ada skala prioritas yang menggolongkan pasien dari kondisi darurat sampai kondisi ringan. Juga jumlah nakes terutama dokter yang terbatas. Saya lama dibiarkan di IGD, ya bisa jadi perawatan sementara full atau ada pemeriksaan yang masih perlu dilakukan. Perawat adalah pekerjaan dari hati, siap dibangunkan kapanpun, meninggalkan keluarga di rumah, bahkan sampai mengganti popok dan memandikan pasien. Tetapi jika teman-teman mendapatkan perilaku yang tidak sesuai menurut teman-teman, yang pertama, minta penjelasan terlebih dahulu. Yang kedua, laporkan ke rumah sakit. Yang ketiga, bisa menghubungi call center BPJS. Bukan dengan menghina, berkata kasar, atau sampai main fisik. Makanya jangan pilih-pilih bulu. Terima kasih ya atas masukan, saran, dan kritikan dari kakak yang cantik ini. Saya rasa banyak orang yang merasa terwakili ya suaranya dengan video yang dibuat oleh kakak cantik ini. Nah, kami ini tidak anti kritik, kami sangat menerima dan sangat terbuka dengan kritikan, masukan, dan saran dari klien-klien kami ya, dari orang-orang yang menggunakan jasa kami sebagai nakes. Tetapi alangkah baiknya jika saran, kritikan, dan masukan ini yang tentunya niatnya adalah baik untuk membangun kami gitu ya, memperbaiki kinerja kami ini, disampaikan dengan cara yang baik pula, dengan cara yang tidak menyakiti hati yang mendengar gitu ya, dengan cara yang bisa diterima oleh semua orang yang mendengar gitu, tanpa orang yang mendengar itu merasa ada yang terhakimi, ada yang merasa direndahkan seperti, dan tidak mengeneralisir Kak bumi Indonesia ini. Terima kasih, saya mau berbagi sedikit tentang soal perawat. Sebagai pasien gagal ginjal, saya bertemu perawat itu 2 kali seminggu di salah satu rumah sakit di Makassar. Dan puji Tuhannya, kami memiliki perawat itu ada 12, tapi luar biasa semuanya, memiliki hati yang lembut, baik, dan luar biasa. Kami tidak pernah menemukan perawat, saya pribadi tidak pernah menemukan perawat yang seperti yang Ibu tadi. Jadi mungkin perawat-perawat yang seperti Ibu tadi katakan itu boleh belajar di perawat di salah satu rumah sakit di Makassar yang melayani saya 2 kali seminggu, Selasa dan Sabtu. Terima kasih perawat-perawat yang baik. Kalian luar biasa, melayani dengan hati.